lebih tua Sunan Ampel, akan tetapi belum pernah ada yang mengadakan haul Sunan Ampel sampai zamannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Selamatan kewafatan seseorang sebagaimana umum kita ketahui itu adalah ajaran dari Wali Songo. Kalau ajaran itu dari Wali Songo, sudah barang tentu beliau akan dihauli di 1 tahun pertama kewafatan. Tidak mungkin ada yang lebih besar ketimbang 1 tahun kewafatan beliau. Jikalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Terima kasih saudara-saudaraku atas kesetiaan Anda. Mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Mohon maaf jikalau ada keselipet-selipet lidah atau ada kekeliruan dalam penyampaian. Dan beberapa hal keterangan lebih lanjut juga seringkali kami taruh di kolom deskripsi ya. Mohon juga dilihat kerap kali, tidak selamanya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, baru-baru ini saya mendapatkan kiriman video yang berisi pengakuan atau klaim dari seorang klan Ba'alwi tentang haul Sunan Ampel. Kalau Sunan Ampel diklaim sebagai Ba'alwi itu sudah lama ya. Dan ngeyel nampaknya juga, tidak mau mengkomparasi data. Pokoknya data dialah yang benar, padahal datanya dia itu kapan dibuat gitu. Sementara Terah Sunan Ampel itu memiliki manuskrip-manuskrip. Dan kecuali itu haulnya ya. Tapi saya garis bawahi video yang kami tayangkan ini adalah hanya pada bagian itu. Dan saya tidak tahu video panjangnya. Kenapa saya garis bawahi? Karena video ini cukup viral dan disebar melalui WhatsApp group, sehingga orang akan terpengaruh. Memang pola-pola seperti ini cukup efisien untuk mempengaruhi orang ya, bisa terpedaya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, yang saya komentari adalah video yang beredar seperti berikut ini. Pernah ada pertanyaan kepada saya, Habib, lebih tua mana Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dengan Sunan Ampel? Nah, ini saya jawab, jaka sembung bawa golok nggak nyambung. Lebih tua Sunan Ampel, akan tetapi belum pernah ada yang mengadakan haul Sunan Ampel sampai zamannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Begitu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mempropoli haul di Tegal, mulailah para aulia yang lain diperingati haulnya. Mulai dari beliau memperingati haul pertama kali. Haul Habib bagaimana Habib? Maka Habib Muhammad bin Idrus mengatakan haul akan dilanjutkan orang yang akan datang dari Hadramaut, yang beliau mengisyaratkan itu adalah Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kemudian di Solo. Sehingga dua acara ini, haul Solo, kemudian meskipun kemarin masih ada orang yang masih membicarakan haul Solo, dan maulid itu yang terbesar di Kuitang. Haul yang terbesar di Solo, maulid yang terbesar di Kuitang Jakarta, semuanya berkat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Bagaimana saudara-saudaraku setelah Anda menyimaknya? Apakah Anda akan terpengaruh atau bagaimana? Saya sempat terbawa, begini ceritanya. Ketika saya mendapatkan kiriman video ini, yang terfikir di benak saya akan mencari data sebagai pembanding dari haul Sunan Ampel. Pertama siapa yang menggelar gitu. Setelah itu baru saya tersadarkan, oh, ini maka penting saya sampaikan kepada Anda karena kalimat ini bisa mempengaruhi. Setidaknya pertama ya, haul Sunan Ampel, klaim haul Sunan Ampel yang katanya pertama kali digelar oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Yang kedua adalah haul Solo. Tidak ada yang menolak haul siapapun, Pak, nggak ada. Kalau haul Solo itu kenapa ditolak? Karena peristilahan itu tidak benar dan itu merusak tatanan bahasa Indonesia sebagaimana yang telah kami ungkap dalam edisi Sumpah Pemuda kemarin ya. Solo itu nama kota, tidak ada di haul. Kota itu hari jadi, bukan hari kematian. Kedua, siapapun boleh dihauli di sini. Syekh Abdul Qadir di Baghdad, Irak, dihauli di sini, tapi nggak disebut haul Baghdad. Ketika digelar di Madura, haul Madura tidak, tetap haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu, silakan Habib Anda dihauli dimanapun silakan, tapi jangan menggunakan kota, karena itu berdampak banyak selain dari sisi kata, juga dari sisi kesejarahan dan berbagai hal lainnya. Kembali kepada haul Sunan Ampel, bagaimana menurut Anda? Saya sempat terbawa. Begini saudara-saudaraku sekalian, ini urun rembuk. Tapi bagi Anda yang memiliki manuskrip kapan haul Sunan Ampel pertama digelar oleh siapa, monggo.
Tapi setidaknya ini kita bisa melihat dari ajaran haul yang kita ikuti di Nusantara ini. Acara selamatan kewafatan seseorang sebagaimana umum kita ketahui itu adalah ajaran dari Wali Songo. Terlepas Wali Songo itu kita hitung dari Sunan Ampel versi Ki Agus Nyoto atau pra Wali Songo dari sebelum-sebelumnya. Setidaknya ajaran selamatan kewafatan seseorang dari 7 hari tahlilan ya, kemudian ada 40 hari, kemudian ada 100 hari, kemudian ada 1 tahun. Orang Madura bilang naunah. Setelah naunah itu kalau tidak salah ada 1000 hari ya. 1000 hari itu 3 tahun kalau nggak salah. Tapi hitungannya itu ada metodologi sendiri karena menggunakan tanggalan hijriyah. Ada metodologi sendiri. Nah, fokus kepada persoalan haul ini. Lagi-lagi, kalau sepintas akan kita berpikir untuk mencari data. Tapi sebenarnya ini tidak perlu mencari data. Kita lihat dari ajaran Wali Songo untuk memperingati hari-hari kematian seseorang. Baik dari 7 hingga 1 tahun itu sudah menunjukkan ada haul di sini. Kenapa? Kita jangan mempersempit haul dengan kemeriahan yang belakangan ini ditunjukkan. Jelas secara umum haul adalah peringatan hari kewafatan untuk mendoakan almarhum atau mengenang almarhum atau menyampaikan hal-hal yang baik dari almarhum agar kita menteladani. Itu haul. Tapi titik utamanya adalah mendoakan. Digelar 1 tahun sekali. Kalau ajaran untuk memperingati hari kewafatan dari 7 hari hingga 1 tahun itu dari Wali Songo, Sunan Ampel sudah barang tentu diselamati 1 tahun kewafatannya dan itu namanya haul. Paham? kayak para penceramah paham? Ya, saya ulangi. Jadi haul adalah peringatan untuk mendoakan atau menceritakan kebaikan untuk diteladani setelah 1 tahun atau tahunan. Selamatan tahunan atas kewafatan, itulah gampangannya. Kalau ajaran itu dari Wali Songo dan Sunan Ampel oleh Ki Agus disebut sebagai pionir Wali Songo, sudah barang tentu beliau akan dihauli di 1 tahun pertama kewafatannya. Apakah dari sini kemudian akan mengira yang paling besar itu dari Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi? Kita tidak tahu datanya apakah benar seperti itu. Namun kita coba komparasi. Kalau yang digelar oleh Habib ini wallahu a'lam lah, saya nggak tahu. Tapi kita harus melihat bahwa siapa Sunan Ampel, ulama besar yang santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh besar. Setidaknya di Jawa yang kemudian menyebar ke beberapa pulau. Dan harus diingat beliau juga sebagai penguasa. Kalau saya melihat dari bukunya Dr. Samsuduha ya, dalam buku Sejarah Sunan Ampel, beliau itu dikatakan sebagai pula Bupati pertama Surabaya, Adipati Surabaya ya, menggantikan mertuanya Lembu Sora. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau perlu dikoreksi silakan dikoreksi, tapi setidaknya kurang lebih seperti itu yang saya baca dari buku Sejarah Sunan Ampel yang ditulis oleh Dr. Samsuduha. Maka ada 2 sisi. Pertama, beliau seorang ulama besar. Kedua, beliau seorang penguasa. Atau setidaknya beliau mantu sebagai penguasa. Beliau keluarga besar Majapahit. Apakah haulnya hanya kecil-kecilan? Rasanya tidak mungkin. Maka jangan ada lagi klaim setelah nanti, oh iya haul pertama karena beliau begini-begini. Tapi yang paling besar, tidak mungkin ada yang lebih besar ketimbang 1 tahun kewafatan beliau. Jikalau kita sama-sama memprediksi. Kenapa? Lagi-lagi tokoh besar, ya, ulama besar, kemudian beliau menjabat sebagai penguasa setempat dan keluarga besar Majapahit. Maka mohon jangan ada klaim-klaim lagi apapun, karena ini berujung pembodohan kepada masyarakat. Saya aja ke bawah coba. Demikian saudara-saudaraku, semoga dapat dimengerti dan barangkali di antara keluarga Sunan Derajat yang memiliki manuskrip-manuskrip, mungkin Kiai Salim atau kiai-kiai yang lain, barangkali ada manuskrip tentang haul Sunan Ampel, monggo saya diinformasikan agar lebih pas lagi, agar lebih afdal lagi. Sampai jumpa, mohon berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.